Lu pilihnya Realtek atau tes?
Selamat pagi, Assalamualaikum. Sudah kelihatan belum ya? PPT-nya? Belum, Ibu. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk akuntansi PPH atau pajak menurut akuntansinya atau jurnal-jurnalnya ya. Jurnalnya. Sebentar. Lanjutkan. Slide ini kemarin sudah dibahas ya sebetulnya. Kita sang kembali. PPH 21. Nah, kita lihat mulai dari PPH 21. Sebetulnya udah ya kemarin ini Pak, sekilas ya. Oke, untuk akuntansi ya PPH kita mulai dari PPH 21 atau 26 ya. Sama saja ya 21 26 yang membedakan hanya subjek ya, subjek wajib pajaknya ya. Yang 21 itu WNI ya, dalam negeri, yang satu lagi subjek pajaknya adalah WNA ya. Oke, kita lihat untuk akuntansi pajak ya, karena ini berkaitan dengan pembukuannya ya, jadi pembuatan jurnal apabila ada transaksi yang melibatkan pemotongan ataupun pemungutan pajak ya. Kita lihat untuk PPH 2126 ya, saat terutangnya ini mengacu pada pasal 1 ya, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 31 ya, di mana yang pertama PPH 21 atau 26 ini terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan ya. Jadi 2126 ini sudah dipelajari bahwa potongan pajak terjadi apabila ada apa istilahnya, imbalan atau pembayaran atas suatu jasa ataupun kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian PPH 2126 ini terutang bagi pemotong ya. Jadi selain daripada wajib pajaknya yang terutang ya, yang melakukan pemungutan atau pemotongan ataupun membayar ya atau melaporkan, itu juga bisa melalui pemotong ya, atau withholding gitu ya. Di mana withholding ini bisa jadi adalah dia sebagai pemberi kerja gitu ya, atau perusahaan, di mana setiap masa pajak itu harus melaporkan ya apa namanya istilahnya pemberian imbalannya ya, berupa gaji ataupun upah gitu ya, yang memang dilakukan pemotongan pajak. Kemudian saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud di ayat 2 ya, adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan ya. Jadi setiap bulan pemotong itu wajib untuk apa istilahnya menyetorkan ya, kemudian melaporkan ya. Makanya perhitungan untuk pemungutan pajak ya itu apa istilahnya, waktu sebelum ada nyeter itu juga bisa di breakdown gitu ya, per bulannya berapa gitu ya. Jadi nanti pada akhir baru diketahui senyata-nyatanya ya utang pajak yang harusnya dibayarkan gitu ya. Oke, kita lihat contohnya lah ya, langsung ke apa istilahnya, contoh perhitungan lah. Kita bisa lihatnya dari contoh perhitungan ya, tidak bisa lihat dari apa istilahnya operasionalisasi perusahaan secara langsung ya. Oke, ini pun sudah mewakili ya, artinya di perusahaan gitu ya, mempunyai
karyawan gitu ya, di mana ada mekanisme pemberian gaji gitu ya. Nah, pemberian gaji juga apa, ada apa istilahnya, hal-hal yang melingkupinya gitu ya. Ada yang memang perusahaannya itu ikut di kegiatan pensiun gitu ya. Nah, kegiatan pensiun di sini bisa jadi yang memang di apa istilahnya, yang memang diadakan oleh perusahaan itu sendiri ya, atau memang di luar ya, ikut program pensiun yang di luar gitu ya. Kemudian selain pensiun juga misalnya perusahaan itu terlibat dalam pemberian asuransi gitu ya. Nah, ada pemberian asuransi. Nah, di mana di taxation 1 Anda sudah bisa ya menghitung besaran PPh yang terutang ya, PPh 21 dalam hal ini ya, di mana dia apa istilahnya sebagai karyawan tetap ataupun bukan gitu ya, di mana perusahaan itu ikut dalam kegiatan pensiun atau tidak, kemudian ikut dalam kegiatan asuransi atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah perusahaan Zamrud nih, PT Zamrud ya. PT Zamrud mencontohkan punya 1 orang karyawan nih di sini ya, 1 orang karyawan yang setiap bulannya ya untuk tata cara perhitungannya sampai dengan dia dapat apa istilahnya ya, dapat perhitungan PPh 21 ini diabaikan dulu ya, karena ini aturan-aturan yang lama begitu ya, karena sekarang kan harus langsung pakai TER ya, apa namanya, persentasinya gitu ya. Oke, kita fokus di pembuatan jurnalnya ya, gitu ya. Oke, nah di sini ada gaji ya yang dikeluarkan oleh PT Zamrud ya setiap bulannya untuk karyawan ya, di sini adalah Ahmad Zakaria ya. Setiap bulannya adalah 2.500.000. Nah, kemudian nih PT Zamrud ini juga ternyata ikut program pensiun ya. Jadi PT Zamrud ini membayar iuran pensiun untuk si karyawan Ahmad ini sebesar 100.000 per bulannya ya, ini 100.000 per bulan. Nah, jadi yang diterima oleh si apa ini Ahmad Zakaria ya, selain gaji juga sebetulnya ada iuran pensiun ya. Nah, di mana waktu taxation 1 itu ya, gaji di sini adalah gaji yang masih bersifat bruto gitu ya, gaji yang masih bersifat kotor. Ya, artinya di sini ada elemen-elemen yang bisa mengurangi gaji gitu ya, atau juga memang menambah ya, menambah penghasilan ya. Nah, di sini kasusnya adalah ada hal-hal yang apa istilahnya tidak termasuk ke dalam suatu objek penghasilan ya, yaitu iuran pensiun ya yang dibayarkan oleh PT Zamrud, dan juga karena ini statusnya karyawan ya, pegawai tetap begitu ya dianggapnya, maka ada pengurangan biaya jabatan gitu kan ya. Nah, biaya jabatan ini bukan berarti karyawan itu menjabat posisi tertentu, bukan ya. Biaya jabatan ini memang melekat ya istilahnya di status karyawan tetap ya, dari middle sampai dengan up gitu ya, itu melekat status apa istilahnya biaya jabatan ya. Ya, ini juga bisa dikategorikan gitu ya sebagai fasilitas gitu ya, fasilitas untuk mengurangi nanti besaran PPh yang terutang ya. Oke, kita lihat di sini setelah dihitungkan ya, setelah dihitungkan ini ternyata ini PPh 21 sebulannya ya dari si Ahmad Zakaria itu adalah 42.250. Nah, yang kita perhatikan ya adalah untuk pembuatan jurnalnya ya. Tuh, untuk perhitungannya tidak akan kita bahas lagi ya, gitu ya. Untuk PPh 21 dan sampai dengan PPh final sebetulnya untuk perhitungan tidak kita bahas lagi ya, lebih kepada pembuatan jurnalnya ya. Oke, kita lihat nih ya, apabila ada
apa kegiatan seperti ini ya, peristiwa seperti ini ya, PT Zamrud atau pemberi kerja gitu ya membayarkan gaji setiap bulannya, maka akan ada pungutan pajak, potongan pajak ya pada setiap masanya ya, pada setiap gaji diberikan ya. Kita lihat kalau seperti ini berarti ada dua hal ya yang harus dibuat jurnalnya ya pada saat pemberian gaji itu. Yang pertama adalah pada saat pemotongan ya, setiap bulan ya, karena gaji diberikan setiap bulan. Untuk yang pertama itu kita debit ya karena ada biaya gaji ya, di sini kita debitkan biaya gajinya ya, harusnya kan biaya gaji pada kas gitu kan ya. Nah, tetapi di sini karena melibatkan PPh gitu ya, otomatis ini biaya gaji ini apa istilahnya di dalamnya gitu ya, yang yang berkurangnya itu bukan hanya kas dan bank saja gitu ya untuk akunnya, tidak hanya kas saja yang berkurang, tetapi juga nanti ada iuran-iuran atau PPh gitu ya yang memang harus dilaporkan, disetorkan ya, karena ini bukan milik perusahaan gitu ya. Sejumlah kas ini bukan milik perusahaan tetapi harus disetorkan kembali ke kas negara gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu kita debit biaya gaji ya sebesar 2.500.000 ya. Kemudian ya setelah kita mengetahui perhitungannya ya, selain ada gaji dan pengurang-pengurang penghasilan ya, ada iuran pensiun terutang ya, berarti setiap bulan itu 100.000 ya, iuran pensiun terutang, kemudian PPh 21 terutangnya sudah dihitungkan 42.250 ya. Jadi yang 100 dan 42.250 ini nanti akan disetorkan ya di jurnal akuntansi yang kedua ya. Jadi kas dan banknya ya itu hanya 2.357.750 ya yang berkurang ya. Oke, atas pembayaran suatu gaji. Nah, kemudian nanti si apa istilahnya ini si akun yang terutang ini ya ada iuran dan PPh 21 ya, ya akan dikurangi gitu ya, akan disetorkan ya. Berarti akan kita debit ya. Iuran pensiun terutang dan PPh 21 terutang ini harus dikurangkan karena sudah disetorkan ya. Oke, berarti kita debit ya PPh 21 terutang 425.250 dan iuran pensiun terutang 100.000 ya pada kas ya. Kasnya sebesar 142.250 ya. Oke, jadi ini kasusnya hanya karyawan tetap gitu ya, kemudian menerima gaji dan juga perusahaan itu membayar iuran pensiun ya untuk karyawannya. Ya, kasusnya seperti itu. Oke, jurnalnya yang dibuat cukup seperti ini ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ibu, maaf Bu, izin tanya. Permisi Ibu, Gimana? maaf. Ya. Izin tanya Bu, untuk sekarang kan kita pakainya TER ya Bu ya, dan kalau TER itu kan biasanya pakainya bruto ya Bu. Nah, di jurnalnya itu berarti nanti tinggal disesuaikan ya Bu, tidak perlu pakai iuran pensiun terutang ya Bu, kalau misalnya kita pakai yang TER. Nah, kalau sekarang di kasus-kasus yang dicontohkan itu tidak ada iuran pensiun diketahui. Ya kan? Tidak ada iuran pensiun diketahui, tetapi senyatanya kalau perusahaan itu memang ikut program pensiun, ya, misalnya sekarang kan yang yang istilahnya hampir diwajibkan, gitu ya, hampir diwajibkan di setiap perusahaan itu kan ada BPJS ya, gitu. Nah, BPJS itu kan programnya antara lain adalah adanya juga program pensiun ya, bukan hanya asuransi saja ya, bukan hanya yang sifatnya asuransi, tetapi juga ada iuran pensiun ya. Malah iuran pensiun ya saat ini di BPJS juga di breakdown
ya di breakdown. Apa artinya kalau di BPJS gitu ya. Kenapa kita berbicara BPJS? Karena kan pemerintah nih sudah hampir mewajibkan ya, sudah hampir mewajibkan bahwa untuk apa istilahnya pengusaha-pengusaha gitu ya wajib terlibat dalam BPJS gitu ya. Nah, untuk BPJS itu besarannya 3% ya. Kalau yang sekarang ya 3%. Nah, 3% ini juga di-breakdown lagi ya, antara yang memberikan itu si perusahaan dan yang membayarkan si karyawan itu sendiri. Ya, jadi biasanya 2% untuk si perusahaan, 1% untuk si karyawan ya. Jadi si karyawan apa istilahnya pribadi gitu ya, mengeluarkan uang pribadinya dari gaji ya untuk membayarkan pensiun ya. Nah, kalau di perhitungan TER ya di kasusnya itu kadang tidak di apa istilahnya di soalnya itu tidak diketahui gitu ya bahwa perusahaan itu mempunyai program-program ya antara lain adalah iuran pensiun ya. Nah, kalau misalkan apa istilahnya senyatanya ya di dalam dunia perusahaan itu pasti akan ada ya diketahui bahwa perusahaan itu punya program apa saja untuk karyawannya ya. Jadi sebetulnya tetap saja ya apa istilahnya walaupun kita di kelas gitu ya, di kelas itu diketahuinya langsung kotor gitu ya, kemudian dikalikan tarif gitu. Tetap saja nanti di dunia nyatanya kita harus lihat lagi ya, perusahaan itu memang punya aktivitas apa saja untuk si karyawan ya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan gaji ya, yang berkaitan dengan besaran gaji ya. Karena kan gaji itu juga di dalamnya masih ada elemen-elemen pengurang gitu ya. Misalnya ini di 2,5 juta juga ternyata sebetulnya gajinya bukan 2,5 juta gitu kan ya. Di dalamnya harus dipotong lagi gitu ya. Nah, jadi kalau di kelas mungkin ya, mungkin tidak dibahas soal yang apa istilahnya harus melakukan perhitungan apa pembagian iuran pensiun atau misalkan asuransi gitu-gitu ya. Tetapi nanti Anda di perusahaan itu tetap ya, tetap akan ada yang namanya aktivitas seperti ini perusahaan ya, akan ada iuran pensiun, akan ada asuransi dan lain-lain ya. Jadi pembuatan jurnalnya tetap seperti ini ya. Gitu. Oke ya. Tadi yang Baik, nanya Ibu. siapa ya? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Tadi yang nanya siapa ya? Desi ya? Iya, Bu Desi. Desi Ayana. Oke. Gitu Des. Jadi kalau dalam jurnalnya tetap ya, kita maksudnya apa namanya akun-akun yang terlibat ya tetap harus ada ya. Kecuali misalkan ada memang PPh yang tidak di jurnal karena sudah ada bukti potong misalnya itu tidak harus ya karena memang sudah ada potongannya ya, bukti potongnya sudah ada, sudah dikasih gitu ya oleh si biasanya oleh si penjual gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini masih PPh 21 ya. Nah, ini malah ada lagi asuransi nih ya. Jadi dari gaji si karyawan ini ya 2.750.000 tetapi perusahaan itu ikut di program jam sostek nih ya. Ada JKK, ada JKM. Oke. Ya. Oke, kemudian ada pensiun ya. Kemudian ada juga iuran hari tua ya. Iuran hari tua itu masuk ke dalam kategori pensiun ya. Tuh, jadi itu sebagai pengurang ya. Kalau yang sifatnya pensiun-pensiun itu pengurang. Tapi kalau yang sifatnya asuransi gitu ya, itu sebagai penambah penghasilan ya. Berarti itu juga sebagai objek pajak ya. Karena itu juga dikategorikan sebagai penghasilan kan? Berarti penambah penghasilan. Oke. Kita lihat di sini ya sudah dihitungkan bahwa PPh 21 terutangnya adalah 732.850. Oke.
Berarti ini adalah per tahun, ya, per tahun. Oke, padahal untuk membuat, apa namanya, pelaporan gitu ya, seperti ini nih penyetoran ya, itu harus dilakukan per bulan ya. Nah, kita lihat di sini hampir sama ya, hampir sama dengan yang tadi, hanya saja kan di sini ada elemen asuransi ya. Asuransi itu penambah penghasilan ya. Oke, jadi bukan hanya gaji saja yang didapatkan ya. Ini pada saat pembayaran gaji nih ya. Pada saat pembayaran gaji oleh perusahaan gitu ya, ada biaya gaji, ada juga yang lainnya ya, biaya asuransi, biaya jaminan kematian ya, asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian sama seperti yang tadi ya, kita juga tidak hanya melibatkan kas saja ya, kurangnya di sini ya, karena kas di sini harus di-breakdown lagi ya. Ternyata kasnya di sini diambil untuk pembayaran PPh 21-nya ya, kemudian ada iurannya ya, iuran JHT, iuran pensiun, kemudian untuk menyetorkan lagi nih asuransi ya ke badan asuransi ya, JKK ataupun JKM ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua tinggal kita debitkan yang terutang-terutangnya ya. Nih, yang terutang-utangnya kita kurangin gitu ya. Kita kurangin karena kita setor gitu ya. Kita setorkan. Di sini ada pajaknya kita setorkan, asuransinya kita setorkan, iurannya kita setorkan ya. Kemudian pada kas dan bank ya. Oke. Kalau ini ya akuntansi pajak PPT-nya akan Ibu kasih ya. Kalau misalkan apa namanya, perlu waktu yang lama sekali ya untuk mencatat seperti ini, ya ini PPT-nya nanti di akhir kuliah Ibu kasih, ya. Karena bahan kita untuk ujian adalah PPT ini, ya. Oke. Hampir sama ya seperti yang tadi, hanya saja ada penambah penghasilan di sini, ya. Oke. Lanjut ya. Kita lanjutkan ke PPh 22. Ya. Oke, PPh 22 kemarin juga sudah disinggung ya, sedikit gitu ya. Kan intinya tuh hanya ada 3 jenis gitu ya, 3 jenis yang dipotong PPh 22 gitu ya. Ada bendaharawan gitu ya, karena mereka pakai APBN ataupun APBD ya, karena pakai uang negara gitu lah istilahnya ya. Mereka melakukan pembelian gitu ya, pembelian tersebut dibiayai oleh kas negara gitu. Nah, itu harus dipotong PPh 22-nya kan ya. Ya, untuk tarif itu masih ingat ya? 2. Nah, kalau bendahara 1,5% gitu kan ya. Oke, kemudian selain bendaharawan juga ada kegiatan impor, gitu kan ya. Ada kegiatan impor. Nah, impor juga dibagi 2 lagi kan ya tarifnya gitu, karena impor melibatkan apa istilahnya di sini identitas. Ya, identitas itu adalah angka pengenal impor. Ya, yang punya angka pengenal impor 2,5% gitu ya. Yang tidak punya angka pengenal impor itu 7,5% ya. Tetapi kalaupun yang tidak punya bisa jadi 2,5% ya kalau dia meminjam ya, meminjam angka pengenal impor ya. Kemudian lagi selain impor adalah kegiatan-kegiatan industri ya. Kegiatan-kegiatan industri gitu ya. Ada beberapa ya yang dikategorikan PPh 22 industrinya ya. Kertas, ada rokok gitu ya, ada baja dan lain-lain, otomotif gitu ya. Oke. Itu tarifnya masing-masing per industri gitu ya. Oke, kita lihat pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang ya. Nah, untuk kegiatan impor ini terutang atau harus dibayarkan pada saat apa istilahnya, sudah terhitungkan bea masuknya ya. Jadi pada saat kita melakukan impor, pada saat kita beli barang dari luar ya, kita bukan dipotong PPh 22-nya saja ya, tetapi juga harus membayar bea masuk ya. Pada saat kita beli, kita harus bayar PPh 22 plus bea masuk ya. Atau ada lagi bea masuk tambahan gitu ya, kalau barangnya
dikategorikan mewah. Kan ya, kemarin ya. Kemudian dalam hal pembayaran bea masuk atas impor barang ditunda atau dibebaskan, ya. Nah, pada saat pengenaan tarif juga ada tuh kategori barang dibebaskan, ya. Di sini barang dibebaskan ini berarti belum bisa dilakukan pengambilan, ya, atas barang yang kita beli dari luar. Ya, bisa jadi karena memang mungkin ada dokumen yang kurang lengkap gitu ya. Jadi harus ditunda dulu pengambilannya ya. Nah, ini terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIB selesai ya. Karena untuk mengambil barang apa istilahnya dibebaskan ya atau barang ditunda itu akan ada PIB nanti ya, pemberitahuan impor barang ya, karena ada dokumen yang belum selesai ya, jadi harus diselesaikan dulu. Nah, ini juga take time sebetulnya ya, ya take time ya take cost juga ya. Oke, kemudian yang berikutnya pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang. Oke, ini yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ya istilahnya di kita adalah bendaharawan ya atau juru bayar gitu ya. Juru bayar yang melakukan kegiatan pembelian tersebut ya, berarti harus dipotong pajak ya. Oke. Nah, apa istilahnya? Misalnya gitu ya, misalnya kantor apa ya atau apa Unsika lah, misalnya Unsika udah PTN ya. Melakukan pembelian kepada PT Mebel gitu misalnya ya. Nah, untuk hal seperti itu karena Unsika sudah negeri otomatis pembiayaannya oleh negara ya pada saat melakukan pembelian mebel gitu. Nah, Unsika ini memotong PPh 22 ya atas kegiatannya membeli mebel ya. Oke. Kemudian yang berikutnya pajak penghasilan mana ini? Oke, yang bendaharawan ini terutang dan dipungut pada saat transaksi ya, pada saat transaksi pembelian. Pada saat membayar itu berarti ada PPh 22 di dalamnya ya, di dalam kas yang dikeluarkan tersebut. Ya, itu harus disetorkan ya. Kemudian pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh badan usaha baja, industri. Oke, itu yang tadi ya, yang industri-industri tertentu gitu ya, untuk mempersingkat industri-industri tertentu. Jadi apabila menjual ya industri-industri tertentu ini, maka berhak untuk memungut PPh 22 ya. Hanya memungut gitu ya. Nah, pungutan PPh 22-nya itu kembali disetorkan, dilaporkan ke kas negara ya. Jadi walaupun ada tambahan PPh 22 atas kas yang diterima karena dia menjual ya, tetap saja itu bukan hak dari perusahaan ya, harus disetorkan. Kemudian nah, untuk Pertamina ya, sebetulnya juga pada saat penjualan ya. Tetapi ini apa namanya? Terutangnya gitu ya, terutangnya atau dipungutnya pada saat surat delivery order keluar. Ya, terjadi penjualan, diproses, kemudian delivery order keluar. Ya pada saat itu ya ada PPh 22 ya. Hampir mirip sebetulnya dengan industri-industri tertentu itu ya, pada saat penjualan. Oke, kita lihat contohnya lah ya langsung nih. Ada PT Blora nih ya. PT Blora adalah produsen semen 4 roda dan menjual semen kepada PT Jaya distributor semen senilai 400 juta secara tunai. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan adalah sebesar 0,25. Oke, belum berubah ya. Tarif industri semen adalah 0,25%. Nah, oke. Apabila ada transaksi seperti ini, ya, maka akuntansi yang terlibat, ya, penjurnalannya adalah yang pertama pada saat apa namanya terjadi penjualan, ya, berarti ada pemungutan PPh ya oleh produsen, ya, oleh si penjual. Oke, berarti oleh si penjual di jurnal, ya, pada saat terjadi penjualan ada kas dan bank.
ya. Harusnya kalau tidak melibatkan PPh hanya kas pada penjualan gitu kan ya. Oke, karena di sini melibatkan PPh 22 ya, industri tertentu ini, si semen, tarifnya adalah 0,25%. Ya, kita hitung dulu PPh 22-nya ya, PPh 22-nya 0,25% dikali 400 juta ya, yaitu 1 juta ya. Jadi PPh 22 terutang ya, PPh 22 terutangnya adalah 1 juta ya. Oke, jadi kas dan bank 401 juta, ini sebetulnya 1 jutanya itu adalah untuk PPh 22 ya. Ini terutang ya. Dan saldo normal utang itu ada di kredit ya. Nanti kita debitkan ya, kita bayarkan gitu ya, perusahaan bayarkan. Ya. Nah, kemudian setelah terjadi transaksi otomatis PPh 22 ini harus disetor kan. Nah, kembali ya, kita debit PPh 22-nya. Ya, kita debit PPh 22 pada kas sebesar 1 juta. Ya, oke. Itu jurnal yang dilakukan oleh si penjual. Ya. Oke. Nah, kemudian pembeli seperti apa? Ya kebalikannya ya. Kebalikannya berarti si pembeli ada pembelian pada kas gitu kan ya. Oke. Nah, pembelian di sini untuk real pembeliannya ya atas barangnya adalah 400 juta ya, atas semennya ini yang dibeli 400 juta. Tetapi dia juga harus mengeluarkan uang lebih sebesar 1 juta ya, untuk apa ya? Untuk PPh 22 ya, karena ada aturannya. Oke, karena ada aturan harus dipungut PPh 22 ya. Jadi kas dan banknya adalah 401 juta. Ya, nah kemudian untuk yang membeli ini juga bisa dikreditkan PPh 22-nya ya. Tuh. Kreditkan nih PPh 22-nya terutang ya. Kita debit ya. Kita kurangkan ya. Kita kurangkan ya PPh pada PPh dibayar di muka ya. Kalau untuk si pembeli ya sebesar PPh-nya 1 juta dari 0,25 dikali 400 juta. Ini untuk PPh 22. Kita lanjutkan ke PPh 33 ya, itu 33 PPh pasal 23 ya. Oke, masih ingat ya PPh pasal 23 ini mengenai apa namanya, penyertaan modal ya, penyertaan modal dan jasa-jasa plus sewa harta ya, gitu. Oke, nah untuk tarifnya ya masih sama sekarang ya, masih 15% untuk penyertaan modal ya. Penyertaan modal itu kan bisa nanti dapat bunga ya, dapat dividen gitu ya, dapat royalti, itu masih 15% ya. Kemudian satu lagi ya, karena ada 2 tarif kan ya, PPh 23 ya, masih ingat ya. Satu lagi 2% ya untuk jasa-jasa ya. Kemudian juga 2% untuk jasa sewa ya, jasa sewa harta. Oke, kita lihat saat terutang PPh 23. Nah, ini sebetulnya adalah terutang pada saat dibayarkan gitu ya. Maksimal itu kan tanggal 10 bulan berikutnya ya, pada saat peristiwa PPh 23 terjadi ya. Oke. Kita lihat ya untuk contoh soalnya. Ini contoh soal mengenai mengenai penyertaan modal ya kalau gitu ya, karena ini ada bunga. PT Naroda meminjam dana sebesar 1 miliar kepada PT ABC. Bukan Bang, dengan tingkat bunga 10% per tahun dengan pembayaran tiap tengah tahun atau semi-annual. Atas pembayaran bunga pinjaman sebesar 50 juta tiap semester, maka jurnal yang terkait adalah yang pertama kita lihat dari sisi PT Naroda ya. PT Naroda itu yang mengeluarkan uangnya ya, yang minjemin. Ya. Pada saat pembayaran bunga ya, berarti di sini bunga pinjamannya sebesar 50 juta. Ya, 50 juta
Ya, kita ingat 50 juta itu dipotong PPh 23 adalah 15% ya. PPh 23-nya ya. 15% dikali 50 juta, yaitu 7.500.000 ya. Oke. Berarti ya bukan hanya biaya bunga pada kas saja ya, akan tetapi ada PPh 23 terutang ya sebesar 7.500.000 ya. Karena itu berarti kasnya sebesar 42.500.000 ya. Kemudian pada saat menyetor ya sama saja ya. Kita debitkan lagi PPh 23 terutangnya pada kas 7.500.000. Nah, kemudian untuk PT ABC ya. PT ABC pada saat pembayaran bunga ya. Pada saat pembayaran bunga berarti bukan hanya apa istilahnya mendapatkan penghasilan bunga ya, tetapi tidak semua penghasilan itu berupa kas untuk PT ABC ya, tetapi ada unsur PPh 23 dibayar di muka ya. Kita debitkan kas dan bank 42.500 ya, kemudian PPh pasal 23 dibayar di mukanya 7.500.000 dan penghasilan bunga ya besar 50 juta. Ya, kembali lagi ya. Kemudian kita kreditkan lagi, kita kurangkan lagi nih PPh-nya ya. PPh ya PPh badan ya pada akhirnya ini mengurangi PPh yang sudah mengurangi PPh yang nanti akan ditotalkan menjadi utang PPh per tahun ya. PPh badan terutangnya 7.500.000 pada PPh dibayar di muka 7.500.000. Oke, kita lanjutkan lagi ke PPh 24 ya sebetulnya. Oke, apa-apa. Ada contoh lain lagi nih untuk PPh 23. Ini untuk apa? Jasa. Oke, jasa adalah 2% ya, jasa ya. Oke, kita lihat nih PT BBB membayar imbalan atas jasa akuntansi ya untuk suatu pembukuan nih ke jasa akuntan publik CCC ya. Oke, kita jurnalkan dulu pada saat terjadinya transaksi si 10.882 ini. Ya. Oke, karena di dalamnya ya ini kan apa namanya pertukaran barang ataupun jasa ya yang melibatkan PPN nih di dalamnya pasti ya. Kita jurnalkan dulu ya untuk 10.800-nya ini. Pada saat terjadi transaksi ini ya ada utang apa utang atas biaya jasa gitu ya. Kita lihat ya, berarti PT BBB pada saat membayar imbalan atas jasa akuntansi ini ya ada penambahan beban ya, penambahan atas jasa akuntansi ya sebesar Rp10.882. Nah, jangan lupa di dalamnya pasti ada PPN ya. Jadi bukan hanya beban pada utang biaya ya. Nah, kalau di sini utang biaya kan ya. Karena ini adalah apa istilahnya tuh utang dari biaya atas jasa gitu ya. Kalau utang biaya kan gitu ya. Sebetulnya ini rekognisi kan dari akuntansi ya. Rekognisi itu pengakuan kan, pengakuan dari akuntansi karena ini termasuk apa istilahnya kategori hutang jangka pendek ya. Gitu. Ini direkognisi nih dari pengakuan akuntansi apa istilahnya atas biaya yang dikeluarkan tapi masih belum dilunasi gitu ya oleh perusahaan. Oke, kita lihat pada saat pengakuan utangnya beban jasa pada utang biaya ya. Nah, utang biayanya sebesar 11.988.91 karena ya utang biaya ini untuk menanggung beban plus juga ada PPN di dalamnya ya. Nah, PPN yang sekarang itu adalah 11% ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian ya setelah pengakuan transaksinya ya ada utang gitu ya. Utang atas jasa.
atas biaya jasa akuntansi pembukuan ya. Kemudian pada saat melakukan pembayaran ya, jurnal berikutnya pada saat melakukan pembayaran ya, yang utang biaya tadi ya, apa namanya, sudah dilakukan pembayaran. Oke, nah berarti utang biayanya ya kita debitkan ya, yang tadinya ada di kredit ya pada saat adanya utang ya, terjadinya suatu utang ya, kita debitkan utang tadi ya. Utang biayanya sebesar 11.988.91 ya. Nah, kemudian tidak cukup pada kas saja ya. Oke, yang dikreditkan ya, itu juga ada PPh 23 ya. Jadi atas suatu jasa apa yang tadi pembukuan itu dikenakan PPh 23 ya. Jasa itu 2% masih ya. Oke, 2% dikalikan 11.988.91 ya. Mirip ya, sama seperti yang tadi sebetulnya penjurnalannya ya sama-sama seperti itu ya saat-saatnya. Saat terutang, saat setor, saat utang, saat setor gitu. Nah, kemudian PPh 23 ini ya juga harus disetorkan ke kas negara ya. Oke, kita debitkan ya, kita kurangkan utangnya ya, karena sudah kita setorkan nih sebesar 239.761 ya pada kas atau bank ya. 239.761. Oke ya. Mudah ya sebetulnya ya. Itu hanya pengakuan, kemudian pada saat bayar, pada saat store, itu hanya mengenai itu kebanyakan ya. Oke, kemudian kita lihat nih mengenai pemotong pajaknya ya. Kita lihat mengenai pemotong pajaknya PPh pasal 23 ya. Kita lihat contoh PT AAA merupakan developer pada 1 Februari 2023 menyewa 3 unit alat berat dari PT PBB secara kredit. Oke, ya. Jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 Februari, ya berarti di sini ada kegiatan sewa, ya, sewa alat ke PT PBB, ya. Oke, secara kredit berarti punya utang ke PT PBB ya. Nah, berarti jurnalnya ya sama di akuntansi juga ya, biaya sewa pada utang ya. Oke, cara kredit ya, bukan secara cash ya. Biaya sewa pada utang. Ya, lain hal kalau cash ya. Ya pada kas kalau cash ya. Biaya sewa 250 pada utang ke PT BBB sebesar 250 ya. Oke, ini bagi pemotong pajaknya ya. Oke, masih lanjut. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2023 ya, PT AAA melunasi nih pembayaran pada PT BBB yang tadi ya, utangnya 250.000. Kemudian ada PPh-nya kan ya, PPh sebesar 2%. Dengan rincian sebagai berikut. Pembayaran disetor langsung ke PT PBB ya. Ini real untuk kas PT BBB ya, membayar alat-alat yang sudah disewa tadi ya. Nah, kemudian juga menyetor ke kas negara ya 5 juta. Ya, karena dari transaksi ini ada PPh pasal 23 sebesar 2%. Ya, 2% dikali 250 juta, yaitu 5 juta. Ya. Nah, di sini yang tidak ada tulisan PPh 23-nya nih ya. Nah, karena tidak ada apa istilahnya penyetoran gitu ya, pengkreditan PPh 23. Kenapa? Karena di sini ada bukti potong. Ya. Pemotongan pajak PPh 23 sebesar 5 juta tidak dilakukan penjurnalan di dalam pembukuan pada pencatatan dan pembukuan ini. Ya, karena pemotong tersebut merupakan transaksi pembayaran utang pada PT PBB. Ya, ini hanya transaksi pembayaran utang saja ya. Ya, utang yang tadi ya, yang tadi kan beban pada utang, sekarang utang pada kas. Ya, yang tadi apa namanya
nyewa tapi belum dibayar ya, nyewa share kredit. Nah, sekarang nyewanya udah dibayar. Ya. Oke, nah di sini tidak dimunculkan ya, karena ini memang hanya mencatat transaksi pelunasan ya. Tidak dimunculkan, karena tidak dimunculkan pun di sini sudah akan ada hadir nih bukti potong PPh 23 yang disetor dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh PT AAA. Ya, PT AAA pasti bikin ini nih, bikin bukti setor 5 juta ini, ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian bagi yang dipotong. Bagi yang dipotong. PT BBB pada tanggal 1 Februari menyewakan 3, nah ini kebalikannya ya. Kebalikannya ya. Kebalikan dari transaksinya ya. Tadi si PT AA, ini PT BBB ya. Ini jurnal pencatatan transaksi. Oke, ini jurnal transaksi PT AA. PT BBB tanggal 1 Februari menyewakan 3 unit alat berat kepada PT AAA sebesar 250. Pembayaran yang dilakukan di tanggal 29 Februari. Ya, kebalikannya dari ini. Piutang pada pendapatan sewa. Oke, nah. Ini pelunasan, ya. Kebalikannya. Piutang pada pendapatan sewa. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tadi ini yang melakukan pemotongan, kalau ini yang dipotong. Oke. Kita lihat tanggal 29 Februari 2003 menerima pembayaran ya, seperti yang tadi ya. Kalau tadi ini itu adalah yang pemotongnya. Kalau ini adalah yang dipotongnya ya. PT BBB menerima pembayaran dari PT AAA atas pelunasan sewa alat berat ya, 250 tadi ya. Oke, yang tadi ya, ini cuman kebalikannya. Kalau yang tadi yang dipotong, ini yang memotong. Jurnal pencatatannya, oke. Kita debitkan, berarti ya, karena ada masuk ya atas sewa ya yang dilakukan oleh PT AAA. Masuk kas ya sebesar 250.000 ya. Kemudian pendapatan sewa, ini pendapatan sewa harusnya bukan 250 ya. Berarti pendapatan sewanya hanya 245 ya. 245 pendapatan sewanya ya, karena ada PPh. Ya. Karena ada PPh sebesar 5 juta. Oke. Ini apa? Ini. Oh, kelas lain. Oke, kita lanjutkan. Ibu, maaf izin tanya Bu. Iya. Terkait tadi Bu, kenapa kalau udah ada bukti potong kita nggak perlu mencatat? Saya masih agak bingung terkait pernyataan Ibu tadi. Desi ya. Iya Ibu. Oke, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Iya Ibu. Oke, ini adalah yang dilakukan oleh si penyewa. Ya, yang dilakukan oleh si penyewa. Si penyewa tidak perlu apa artinya membuat jurnal PPh 23-nya karena PPh 23-nya sendiri ya. Dan nih PT AAA oke, PT AAA berarti adalah sebagai yang apa ini? Yang menyewa ya, yang menyewa. Di sini yang menyewa ya, itu tidak menjurnal di sini ya, di sini ya, di sini ya.
di sini tidak ada jurnal PPh 23-nya ya. Kalau di sini ya, karena apa? Karena PT AAA ini sendiri ya sebetulnya sudah menyetorkan PPh 23-nya ya. Sudah menyetorkan di sini, buktinya adalah dapat bukti potong. Nih, dapat bukti potong ya. Jadi PT AAA sebetulnya ini melakukan ya kegiatan apa istilahnya pengkreditan juga ya PPh pasal 23. Tetapi di sini ya di jurnal yang ini ya ini tidak ada apa istilahnya pengkreditan lagi PPh 23-nya. Jurnal yang ini hanya untuk mencatat transaksinya saja ya, kegiatan yang terjadinya saja ya. Tetapi sebetulnya dari kegiatan yang terjadi di sini melibatkan PPh 23 ya. Hanya di sini saja tidak dicatatnya, gitu ya. Tidak dicatat di sini karena memang sudah dilaporkan nih, ya, gitu. Sebetulnya ada ini, ya, tetapi kalau di sini, ini hanya untuk mencatat transaksinya saja, ya, itu. Sama seperti, apa, PPh 22, PPh 21 gitu ya, sama, ya. Tetapi di sini hanya untuk mencatat, transaksinya saja karena di sini yang 5 jutanya, ya, yang 5 jutanya itu sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh PT AAA, ya. Apa buktinya? Buktinya sudah ada bukti potong, ya, sudah ada bukti potong untuk PPh 23 yang nantinya akan dikredit-kreditkan gitu ya. Tuh, gitu, Des. Jadi di sini hanya untuk transaksi ini saja kalau jurnal di sini. Ya sebetulnya ada ya pembukuan untuk PPh 23-nya gitu, ya. Sama seperti yang tadi ya, jadi tinggal apa istilahnya, tinggal dikenakan PPh 23-nya yang 2% ya. Sebetulnya di sini nah, ya. Nah, di sini sudah apa namanya, sudah tercantum ya. Ini antara PT AAA sama PT BBB ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Tetapi khusus untuk yang ini memang tidak ada ini maksudnya ya, transaksi ini hanya untuk mencatat ini saja ya, kegiatan yang terjadi berlangsung pada saat current itu saja gitu. Tapi sebenarnya ada ini potongan PPh 23-nya, buktinya ini PT AA dapat bukti potong, berarti PT AA sudah melaporkan nih PPh 23-nya. Gitu ya. Ada pasti di sini ya. Maksudnya apa namanya? Pembukuannya, penjurnalannya ada ya. Oke. Tapi di sini tidak dicantumkan ya gitu. Sama seperti yang ini ya. Nah, yang ini ya, sama seperti yang ini. Gitu ya. Ada PPh 23-nya. Oke. Kalau tadi di sana di sisi PT AAA. Gitu, ya. Oke, Des. Baik Selanjutnya. Ibu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke PPh final ya. Ini ya pasal 4 ayat 2. Oke, kita lihat untuk yang final-final nih ya. Masih ingat lah ya, gitu ya, untuk semua yang final nih penghasilan final. Yang pertama penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi ya atau sun ya, obligasi juga sun itu ya. Bunga simpanan yang dibayar operasi, penghasilan berupa dia, penghasilan transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta ya berupa tanah ya, atau penghasilan tertentu ya. Ini PPh-nya final. Seperti apa kalau yang PPh-nya final? Nah, kalau PPh-nya final, nah di sini ada tulisannya not creditable. Ya, bedanya hanya itu. Ya, jadi yang final itu tidak bisa dikreditkan, ya, tidak bisa mengurangi nanti utang pajak pada akhir tahun. Ya,
Oke, misalnya contoh PT Aman membayar sewa bangunan sebesar 50 juta kepada PT XYZ atas sewa bangunan dikenakan PPh final 10%. Jurnal yang terkait dengan transaksi di atas ya. Oke, berarti pada saat terjadi transaksi ini ya ada biaya sewa kan ya, ada beban sewa. Oke, beban sewa pada kas seharusnya ya. Tetapi ini apa artinya melingkupi PPh final ya, harus ada PPh finalnya. Otomatis dikenakan nih yang 50 juta ini ya, PPh finalnya 10% ya. Oke, jadi atas beban sewa 50 juta itu ada PPh-nya 5 juta ya. Kas dan banknya hanya sebesar 45 ya. Nah, ini 50 juta ini adalah untuk kas dan juga untuk ada PPh-nya. Ya, kemudian sebaliknya ya, untuk pihak yang menerima penghasilan ya, otomatis yang real sebagai penghasilannya hanya 45 saja ya, 45 juta saja. Kemudian bebannya ya, beban untuk PPh final itu adalah not creditable ya, non creditable yang 5 juta ini ya. Kemudian penghasilannya ya sebesar beban sewanya ya, sebesar beban sewa 50 juta ya, tetapi di beban sewa ini memang ada untuk kas, ada untuk bayar PPh ya. Oke, itu ya, ini bayarkan saja, ini tidak bisa dikreditkan, tidak bisa mengurangi lagi utang pajak di tahun pajak tersebut ya, berbeda dengan yang tadi ya, PPh yang tadi. Oke, begitu ya untuk yang final ya. Tidak ada pengkreditan gitu ya, jadi jurnalnya sudah cukup sampai sini. Kemudian kita lanjutkan ya, pasal 25. Oke, masih ingatlah ya pasal 25 ini mengenai berapa sih yang terutang ya, pajak perusahaan itu ya, setelah dihitungkan PPh 21 sampai dengan 24-nya ya, di luar PPh final ya. Nah, misalnya ini ada contoh nih. Pajak penghasilan terutang nih tahun pajak 2009 ya, ternyata adalah 50 juta. Pajak penghasilan terutangnya, tetapi perusahaan kan sudah melakukan mekanisme PPh yang lain ya, selain yang final. Ada PPh 21, 22, 23, 24. Oke, setelah dihitungkan nih PPh yang bisa apa istilahnya mengurangi PPh terutangnya adalah sebesar 35 juta ya. Jadi PPh 21, 22, 23, 24 ini bisa dikreditkan kepada si pajak penghasilan terutang ya. Oke, di sini ada selisih sebesar 15 juta ya. PPh 25-nya adalah 15 juta. Pesannya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 ya adalah 1.250.000 ya, ini kan per tahun ya, 15 juta dibagi 12. Nah, untuk penjurnalannya ya berarti yang pertama pada saat setor ya, pada saat setor PPh 25 PPh bayar di muka kan ya pada kas ya. Kemudian pada saat mengkreditkan dibalik ya, PPh terutangnya untuk 1 tahun ya, untuk 1 periode pembukuan, untuk 1 periode akuntansi ya, kepada PPh 25 dibayar di muka ya. Ya, ini mah akuntansi ya. Oke, lanjut ya. Kemudian selain PPh juga ada PPN ya, pajak pertambahan nilai. Untuk PPN ya di sini kita kategorikan gitu ya, kita kategorikan ada VAT in, ada VAT out ya. Kemudian untuk beberapa kemungkinan transaksi perolehan dan penyerahan BKP atau JKP antara lain perolehan secara tunai, kredit ya. Nah, jadi dalam suatu transaksi penyerahan barang ataupun jasa kena pajak ya, di dalamnya ternyata melingkupi juga ya, selain harga dari jual belinya ada juga
dimungkinkan juga ada diskon ya, dimungkinkan juga misalnya ada tidak pengembalian dari barang yang ditransaksikan tersebut gitu ya. Kemudian selain itu adalah mengenai pembuatan faktur pajak ya. Jadi perusahaan harus membuat faktur pajak ya kalau memang PPN-nya mau diperhitungkan, mau dikreditkan gitu ya. Kan nanti PPN itu PPN in dan PPN out itu akan dihitungkan ya, akan dikreditkan karena nanti hasilnya harus balance ya antara PAT in dengan PAT out ya. Oke, kalau PAT ini untuk mencatat besarnya PPN terutang yang dibayar atau yang dipungut atas terjadinya transaksi pembelian. Nah, kalau out ya itu kebalikannya ya, atas penyerahan. Jadi, kalau out itu untuk penjual gitu ya, ya bisa dibilang gitulah ya sudah untuk penjual. Kalau in itu untuk yang beli gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, PT ABC telah PKP melakukan penjualan barang secara tunai, kemudian ada diskon 10%. Oke, kita lihat di sini harga jualnya adalah 100 juta, kemudian ada diskon ya sebesar 10 juta, 10% kan ya. Nah, jumlah pembayarannya adalah 90 juta ya. Jadi jumlah pembayarannya hanya 90 juta ya. Oke, atas harga 100 juta. PPN-nya oke, ini diabaikan nih ya. Contoh lama PPN-nya masih 10%. Oke, kita lihat jurnalnya saya ya, cara penjurnalannya. Oke, bagi PT ABC selaku penjual, ya, selaku penjual tadi PPN-nya adalah PPN out ya, yang menyerahkan barang ataupun jasa kena pajak, PPN-nya out. Oke, pada saat melakukan penjualan PT ABC ya berarti mendapat kas, kemudian potongan penjualan ya pada penjualan kan harusnya selesai seperti itu ya. Tetapi di sini melibatkan PPN ya. Nah, PPN-nya adalah 10% ya. Di sini ya masih 10%, 9 juta ya. Penjualannya adalah 100 juta. Ya, 109 juta. Di sini berarti harus sama ya. Oke, karena ada diskon 10 juta, otomatis kasnya 99 juta. Ya, di sini antara kas dan potongan sama penjualan dan PPN itu 109 juta. Kemudian bagi pembeli, ya pembeli itu PPN-nya in. Ya, bagi pembeli berarti bertambahnya pembelian ya pada kas gitu kan ya seharusnya. Tambahnya pembelian ya yang dicatat adalah pembelian bersih ya. Pembelian bersihnya ini ya, karena hanya melakukan pembayaran 90 juta. Ya, 90 juta. Kemudian ada PPN-nya, tapi ya, PPN-nya adalah 9 juta. Nah, ini juga harus dibayar gitu ya oleh si pembeli. Bayar nih PPN 9 juta. Maka yang keluar adalah 99 juta. Oke, itu ya. Itu untuk ilustrasi PPN ya. Hanya melihat dari si penjual dan si pembeli. Hanya melihat PPN out dan PPN in-nya. Ya. Oke, kalau tidak salah sampai PPN ya. Oke, nah untuk PPHTB nanti tugas ya. Kita lanjutkan satu slide lagi nih ya untuk PPN. Melanjutkan kasus sebelumnya, jika PT ABC juga melakukan pembelian barang secara tunai kepada PT FGH dengan harga jual sebesar 88 juta termasuk PPN. Nah, kalau ini sudah dijelaskan termasuk PPN ya. Ini PPN-nya PPN lama. Jadi 88 juta ini ada 10%-nya nih di sini ya. Ada PPN 10%-nya. Oke, bagi PT ABC yang membeli ya melakukan pembelian pada kas berarti kan. Pembelian pada kas. Nah, kas yang keluarnya ya sebesar 88
juta ya, walaupun di sini tidak hanya real harga barangnya, ada tambahan yang lain ya, ada tambahan PPN. Tetap saja kas yang keluar adalah 88 juta ya, yaitu untuk pembelian barangnya ya 80 juta dan juga untuk PPN yang masuknya. Ya, PPN yang harus dibayarkannya 8 juta ya. Jika pajak keluaran dan pajak masukan PT ABC pada laporan SPT masa PPN yang sama, maka pencatatan akuntansi untuk menunjukkan selisih kurang atau lebih bayar PPN adalah sebagai berikut. Nah, kita kreditkan ya antara si pembeli dan penjual ya. Oke. Untuk PPN keluarannya tadi adalah 9 juta ya. Nah, ya, 9 juta. Kemudian PPN masukannya adalah 8 juta. Ya, berarti PPN terutangnya di sini 1 juta. Nah, karena ada PPN terutang, nah PPN terutang ini yang harus disetor ke kas negara. Ya. Oke. PPN terutangnya kita kurangi ya. Didebitkan ya pada kas 1 juta. Ya, itu untuk jurnal-jurnal yang melibatkan PPN. Oke, yang terakhir ya yaitu adalah mengenai BPHTB ya. Nah, nanti saya minta yang ini ya, yang case tadi terakhir ini coba dibuatkan jurnalnya ya. Oke. Nah, untuk akuntansi pajak BPHTB ya. Yang pertama kita lihat ini BPHTB atas hak tanah ya, hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya ya. Nah, ini berkaitan dengan penyusutan ya, kaitan dengan penyusutan. Oke, biaya yang bisa menguranginya ya adalah melalui perhitungan amortisasi hak atas tanah ya. Masih ingat ya, kalau di tanah itu penyusutannya adalah amortisasi ya, karena depresiasi tidak ada tanah ya. Walaupun itu aset berwujud ya, tetapi tidak dikategorikan untuk didepresiasi ya, dikategorikan hanya untuk diamortisasi ya. Kemudian yang berikutnya BPHTB atas hak bangunan. Nah, kalau bangunan ya, kalau bangunan itu boleh melalui depresiasi ya, biaya pengurang perhitungan PKP-nya ya, biaya pengurang istilahnya labanya itu boleh melalui depresiasi ya. Oke. Itu ya. Jadi ada istilah yang sedikit berbeda karena memang di sini juga perlakuannya berbeda ya. Tanah ini spesial walaupun dia aset berwujud tidak bisa didepresiasi, bisanya hanya diamortisasi ya. Tuh. Oke, sampai sini ya bahan kita untuk ujian. Nanti jangan lupa nih yang ini ya, yang ini tugas ya. Yang ini tugas. Coba dibuat jurnalnya ya untuk transaksi seperti ini ya. Oke. Kita ujian itu berarti berarti saya tidak ada tambahan PPT ya, hanya PPT ini saja nih ya yang dari pokoknya yang setiap kita pertemuan ini ada di sini ya. Jadi bahannya pun berarti yang nanti saya akan share di grup ya untuk PPT ini untuk ujian ya. Oke. Oke, sampai sini dulu ya. Ibu izin bertanya. Ya. Ibu terkait dengan PPH
tidak final yang 2223 itu kan bisa dijadikan kredit pajak ya Bu. Di awalnya itu kan kita jurnal sebagai PP di muka. Nah, kalau kita mau jurnal ke PP di muka itu ketika kita akan jadikan kredit pajak, apakah seluruh PPh 22 dan 23 yang dipungut oleh pemungut atau hanya yang kita dapat bukti potongnya saja ya Bu? Kemudian kalau kita tidak dapat bukti potongnya, itu kita menjurnalnya sebagai beban atau gimana ya Bu? Terima kasih. Oke, tidak tidak harus kita menunggu ada bukti potong ya. Kalau penjurnalan tetap seperti biasa ya, dilakukan pengkreditan ya. Mau PPh yang dibayar di muka ya, semua PPh itu tetap dilakukan pengkreditan ya, tetap saja. Nah, kemudian apa artinya alhasil gitu ya, alhasil dari adanya pengkreditan PPh itu berarti kita sudah melakukan penyetoran gitu ya. Makanya PPh kita jurnal ya, jurnalnya itu mengkreditkan, berarti kita itu sudah melakukan pembayaran kewajiban PPh-nya ya. Nah, otomatis kalau misalkan kita sudah mengkreditkan, kita sudah menyetorkan dan akan ada bukti potong ya. Kalau PPh pasti kita dapat bukti potong ya. Lain dengan PPN ya, malah kalau PPN itu kan dua sisi ya, in dan out gitu antara penjual dan pembeli ya. Ini pun ya kesulitannya adalah kalau misalkan transaksinya itu tidak satu level ya, artinya tidak satu level itu kitanya PKP gitu ya, kemudian bertransaksi dengan perusahaan yang belum PKP. Nah, otomatis di situ akan ada banyak sekali selisih PPN ya, yang seharusnya itu balance ya, yang seharusnya itu balance tapi ternyata ada selisih. Nah, itu yang harus dibayar ya, yang seharusnya kita tidak harus membayar itu gitu ya, tetapi karena memang kita bertransaksi dengan level yang berbeda ya, otomatis akan ada hal-hal seperti itu karena faktur pajaknya ya itu tidak bisa ada ya, karena tidak bisa dibuatkan ya, karena memang levelnya berbeda. Kalau bukan PKP ya tidak ada faktur pajak untuk PPN-nya gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk PPh ya, untuk PPh seluruh PPh ya yang dibayar di muka gitu ya, yang apa istilahnya nantinya itu awalnya terutang kemudian disetor ya, itu tetap ya pasti akan dikreditkan gitu. Tidak harus menunggu ada bukti potong ya. Bukti potong itu malah terakhir adanya ya. Kalau kita memang sudah setor, kalau kita memang sudah mengkreditkan gitu, itu akan ada bukti potong ya. Karena pada saat kita mengkreditkan ya berarti pada saat itu kita menyetor. Gitu, Des. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama satu lagi Bu, yang terkait PPh pasal 4 ayat 2. Itu kan tadi kayaknya di Ini kok yang lainnya berisik nih, nggak kedengeran. Ya, PPh pasal ayat 2. Ya, tadi kan kayaknya di PPT Ibu tadi Desti lihat ada dua jurnal, jurnal untuk pihak yang membayar sewa sama yang menerima penghasilan ya Bu ya. Ayat 2 ini? Ya, untuk jurnalnya Ibu. Ini? Ya, yang terkait jurnal di pihak yang membayar sewa, itu untuk PPh final terutang, itu hutang PPh final cukup berhenti di situ atau harus ada pelunasan lagi? Ada jurnal lagi ya Bu? Maksudnya akan ada jurnal untuk apa setoran PPh-nya atau apa? Untuk jurnalnya cukup beban sewa bangunan pada PPh final terutang pada kas bank
perlu ditambah jurnal tambahan PPh final terutang pada kas bank lagi atau sudah cukup ya Bu? Untuk yang Pihak yang membayar sewa. pihak yang membayar sewa. Ya, itu kan untuk PPh finalnya masih terhutang ya Bu. Mm-mm. Nah, untuk ketika nanti penyetorannya itu berarti di balance PPh final pada kas bank lagi atau memang sudah cukup Oh, jumlah? oke. Jadi untuk yang nyewa, ya yang nyewa berarti pada saat dia nyewa, oh berarti akan ada keluar kas kan ya atas beban sewa. Ya, kemudian beban sewa ini juga ternyata di dalamnya ada PPh 10% ya, sifatnya final. Nah, PPh final ini kalau mau dibuatkan jurnal pun ya iya pasti didebetkan ya. Nah, didebetkan ini tuh bukan berarti istilahnya dia yang menyetorkan gitu ya. Yang membayar sewa itu yang menyetorkan. Karena yang apa istilahnya? Yang membayarnya ya, yang membayar PPh final itu adalah nanti si penerima penerima penghasilan sewa, penerima pendapatan sewa gitu. Nah, nanti kalau misalkan nih si penyewanya mau mendebitkan lagi si PPh final terutang pada kas ya diperbolehkan ya. Misalnya kalau di sini PPh final terutang pada kas sebesar 5 juta gitu ya agar balance ya kalau di akuntansi gitu antara PPh final terutangnya ternyata sudah habis gitu ya. Itu boleh dia final terutang pada kas sebesar 5 juta. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sudah sangat jelas. Oke. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk yang tadi PPh 23 ya, Bu. Mm-mm. Semisal uang sewanya itu dibayar di muka. Nah, itu apa boleh, Bu, nanti kita juga menjurnal untuk PPh pasal 23-nya, Bu? Kita tuh sebagai Semisal yang menyewa gitu, Bu. Tapi dibayarnya di muka. yang menyewa, oke, yang memberikan uang ya, berarti yang menyewa. Boleh, Lis. Bayar di muka. Berarti ini ya, Bu, di jurnal PPh pasal 23 nanti pas penyetorannya itu baru PPh pasal 23-nya tuh debit, terus baru kasnya itu keluar ya, Bu? PPh di muka pada kas. Iya, Bu. Gitu, Lis. Oke, Bu. Ibu satu lagi mau tanya. Untuk UTS dilaksanakan online atau offline ya, Bu? Soalnya dari surat edaran yang saya dapatkan itu, Bu, untuk pelaksanaannya sesuai kebijakan dosen. Oh, kita kan satu kelas ya? Iya, Bu. Nggak ada Betul, kelas yang lain. Gimana? Terserah kesepakatan. Mau online atau offline? Online aja, Bu. online. Kalau jadwal belum keluar ya? Hari apa gitu? Belum, Ibu. Belum ya? Oke. Mau online nih. Oke lah. Online ya. Oke, berarti akuntansi pajak online. Oke. Bahannya ini ya, bahannya di PPT ini. Ibu mau bertanya satu lagi. Untuk ini kan banyak penjurnalan yang berdasarkan tarif ya, Bu. Kita melihat tarif. Nah, untuk UTS nanti tarifnya itu tarif terbaru atau mengikuti tahun yang disoal, Bu? Soalnya kayak PPN itu kan beda ya, Bu, untuk tarifnya. Terus sama PPh 21 juga beda, Bu. Nanti Ibu kasih tarifnya ya. Gitu. Diketahui juga tarifnya.
Baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Ibu maaf izin tanya terkait jadwal UTS ini kan masih belum ketahuan ya Bu untuk pelaksanaannya hari apa. Kalau misalnya apa ya? Jadi untuk minggu depan tuh kalau misalnya kita dilaksanakan secara daring apa dilaksanainnya pada tetap hari Senin atau mengikuti jadwal UTS ini? Oh, jadwal UTS itu biasanya. Oh, baik Ibu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada ini saya share ke grup ya, grup akuntansi pajak. Baik Ibu. Oke, nanti dipelajari. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih semuanya yang udah berpartisipasi, yang sudah hadir. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Online ya, online.